Halo semua, selamat datang. Di pembahasan kali ini kita akan coba bongkar dunia audit yang kelihatannya rumit banget. Tapi tenang, kita akan buat ini jadi sederhana, gampang dimengerti, dan kita bakal lihat kenapa audit itu super penting di dunia bisnis. Jadi, apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita pakai analogi seru soal koki dan kritikus. Terus kita lihat level-level keyakinan dalam audit. Ketiga, kita kenalan sama 3 jenis audit. Keempat, kita bedah hasil akhir audit yang kayak lampu lalu lintas. Dan terakhir yang paling fundamental, kenapa independensi itu harga mati. Oke, kita mulai dari yang pertama. Biar gampang banget ngertinya, kita pakai perumpamaan sederhana. Bedanya seorang koki sama seorang kritikus makanan. Coba bayangin deh, akuntan itu ibarat koki di dapur. Mereka yang ngambil semua bahan baku, transaksi keuangan, terus mereka catat, olah, sampai jadi sebuah hidangan final yang kita kenal sebagai laporan keuangan. Nah, auditor itu adalah kritikus makanannya. Penting nih, mereka nggak ikut masak sama sekali. Tugas mereka datang, mencicipi, dan mengevaluasi hidangan itu. Apakah rasanya pas, apakah bahannya sesuai resep. Intinya, mereka kasih penilaian independen atas kerjaan si koki. Oke, sekarang kita lihat definisi resminya. Kedengarannya emang agak teknis ya, tapi kata kuncinya ada di proses sistematis dan objektif. Artinya, audit itu bukan kerjaan asal tebak. Ada langkah-langkahnya, ada aturannya. Mereka kumpulin bukti buat ngecek klaim-klaim ekonomi di laporan keuangan, lalu dicocokin sama resep atau kriteria yang udah ada, misalnya standar akuntansi keuangan atau SAK. Jadi, definisi yang panjang tadi sebenarnya bisa kita pecah jadi 4 langkah simpel. 1. Auditor kumpulin bukti, nggak boleh ada asumsi. 2. Mereka lihat klaim-klaim atau asersi dari manajemen. 3. Mereka bandingin klaim itu sama buku resepnya, yaitu standar akuntansi. Terakhir, yang keempat, mereka kasih laporannya ke kita semua. Simpel. Nah, kita lanjut ya. Ternyata jasa yang ditawarkan kantor akuntan publik itu nggak cuma satu macam. Ada level-level keyakinan atau assurance yang beda-beda, tergantung klien butuhnya apa. Coba kita lihat ini sebagai pohon jasa. Ada 2 cabang utama. Cabang pertama itu jasa assurance. Ini adalah jasa di mana auditor ngasih opini. Di dalamnya ada audit yang level keyakinannya tinggi dan ada review yang levelnya moderat. Nah, cabang kedua itu jasa non-assurance. Di sini mereka sama sekali nggak ngasih opini. Contohnya kayak bantu nyusun laporan, ngurusin pajak, atau jadi konsultan. Sekarang kita fokus ke cabang asuransis. Apa sih bedanya audit sama review? Gampangnya gini, audit itu memberikan asuransi memadai, keyakinan tinggi. Auditor bilang secara positif, menurut kami laporan ini wajar. Ini yang biasanya diminta bank kalau perusahaan mau pinjam uang dalam jumlah besar. Sementara review, itu cuma ngasih asuransi terbatas. Kerjanya nggak sedalam audit, dan kesimpulannya pun negatif. Bunyinya kayak, dari pemeriksaan kami tidak menemukan hal yang aneh. Cukup buat laporan internal, tapi nggak cukup kuat buat investor. Oke, selain level keyakinan yang beda, audit itu sendiri punya beberapa wajah atau jenis. Masing-masing tujuannya beda-beda. Ada 3 jenis utama yang perlu kita tahu. Pertama, yang paling umum, audit laporan keuangan. Ini fokusnya ke angka, apakah laporan keuangannya wajar atau enggak. Kedua, ada audit operasional. Nah, ini bukan soal angka, tapi soal efisiensi dan efektivitas. Misalnya, apakah proses produksi di pabrik ini boros atau enggak, gitu. Terakhir, ada audit kepatuhan. Ini tugasnya ngecek apakah perusahaan patuh sama aturan, misalnya aturan soal limbah pabrik atau aturan dari OJK. Sekarang kita sampai di bagian yang paling krusial, jantungnya proses audit laporan keuangan, opini. Anggap aja ini kayak lampu lalu lintas yang ngasih sinyal jelas ke semua orang yang baca laporan itu. Dan sinyal ini penting banget buat investor, bank, atau siapapun, opini auditor inilah yang jadi penentu utama. Angka-angka di laporan ini bisa dipercaya atau enggak. Pertama, ada lampu hijau. Ini hasil yang paling diharapkan semua perusahaan. Namanya opini wajar tanpa pengecualian. Kalau pakai analogi tadi, ini artinya si kritikus makanan bilang, hidangannya enak, jujur, sesuai resep, aman. Pengguna laporan bisa lanjut dengan tenang. Lanjut, ada lampu kuning. Ini namanya opini wajar dengan pengecualian. Ibaratnya kritikus bilang, hidangannya sih oke kecuali supnya yang keasinan. Artinya, laporan keuangannya secara umum bisa dipercaya, tapi ada satu masalah spesifik yang perlu kita waspadai. Ada catatannya. Terakhir, lampu merah. Ini sinyal untuk berhenti, ada bahaya. Ada 2 jenis di sini. Pertama, opini tidak wajar.
Ini artinya auditor yakin laporannya salah saji secara material dan menyesatkan. Kedua, tidak menyatakan pendapat. Ini terjadi kalau auditor dihalang-halangi atau nggak bisa dapat bukti yang cukup. Ibarat kritikus makanan yang nggak boleh masuk dapur. Dua-duanya ini adalah peringatan keras yang bisa langsung menjatuhkan harga saham. Terus, apa sih yang bikin lampu jadi nggak hijau? Penyebab utamanya cuma dua. Pertama, perusahaannya melanggar resep, alias nggak patuh sama standar akuntansi keuangan. Kedua, auditornya dihalangi pas kerja, jadi nggak bisa ngumpulin bukti yang cukup. Dua-duanya ini masalah serius yang wajib diungkapkan. Oke, akhirnya semua yang udah kita bahas dari awal, soal koki, kritikus, level asuransi, sampai lampu lalu lintas opini, semuanya itu berdiri di atas satu fondasi yang sama, satu konsep yang paling fundamental, kepercayaan. Jadi, kita rangkum cepat ya, poin pentingnya. 1. Akuntansi itu membuat informasi, auditing itu mengevaluasi. 2. Ada level keyakinan yang beda-beda, dari yang tinggi sampai terbatas. 3. Opini audit itu adalah sistem sinyal, hijau, kuning, atau merah, yang jadi penentu kepercayaan. Dan kepercayaan inilah yang membawa kita ke poin terakhir. Kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Kenapa seorang wasit sepak bola nggak boleh berasal dari tim yang sedang bertanding? Kenapa kritikus makanan yang baik harusnya bayar sendiri makanannya? Jawabannya cuma satu kata, independensi. Coba pikirkan, kenapa independensi auditor dari klien yang membayarnya justru menjadi aset paling berharga yang menopang kepercayaan di seluruh sistem keuangan kita? Coba deh, lupain dulu gambaran auditor yang kaku dan cuma dikelilingi tumpukan kertas. Soalnya, di balik semua angka itu, profesi ini punya satu tugas yang fundamental banget, membangun kepercayaan. Tanpa mereka, dunia bisnis yang kita kenal sekarang, wah bisa-bisa kacau. Tapi, sebenarnya apa sih yang mereka kerjakan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, kalau dengar kata auditor, apa yang kebayang? Seorang detektif keuangan? Pahlawan super yang tugasnya memburu setiap kecurangan di perusahaan? Seringnya kan kita mikir gitu, ya. Tapi pertanyaannya, apa persepsi itu cocok sama kenyataannya? Well, jawabannya ternyata nggak sesimpel itu. Inilah yang di dunia audit disebut sebagai kesenjangan harapan audit atau audit expectation gap. Coba deh lihat diagram ini. Di satu sisi, ada harapan masyarakat yang tinggi banget, pengennya semua fraud ketangkep. Tapi di sisi lain, ada tanggung jawab auditor yang sebenarnya, yang bekerja berdasarkan standar. Nah, jurang di antara keduanya ini nih yang sering banget bikin salah paham. Oke, biar lebih jelas, yuk kita dalami lagi soal kesenjangan ini. Karena dengan memahami bedanya ekspektasi dan realitas, kita jadi tahu apa yang sebenarnya bisa dan nggak bisa kita harapkan dari seorang auditor. Nah, ini dia kata kuncinya. Auditor itu memberikan keyakinan memadai atau reasonable assurance. Artinya gini, mereka tuh sangat yakin kalau laporan keuangan itu bebas dari kesalahan yang material. Kesalahan yang saking gedenya bisa mengubah keputusan investor. Tapi catat ya, ini keyakinan tinggi, bukan jaminan 100%. Mereka kan bukan paranormal yang bisa memeriksa setiap satu transaksi yang terjadi. Terus, kalau gitu siapa dong yang memastikan para auditor ini bekerja sesuai aturan main dan menjaga kepercayaan kita semua? Nah, disinilah peran organisasi profesi jadi krusial banget. Merekalah benteng pertahanan pertama yang menjaga standar dan etika. Di Indonesia, penjaga gawangnya ini adalah Institut Akuntan Publik Indonesia, atau yang biasa kita singkat IAPI. IAPI inilah wadah resmi buat semua akuntan publik yang bikin aturan main sekaligus mastiin semua anggotanya patuh sama aturan itu. Terus apa aja sih kerjaannya IAPI ini? Pertama, mereka yang menyusun kitab sucinya para auditor, yaitu Standar Profesional Akuntan Publik atau SEPA. Mereka juga yang ngadain ujian sertifikasi, mewajibkan anggotanya buat terus belajar biar ilmunya nggak ketinggalan zaman, dan bahkan melakukan review mutu buat ngecek kualitas kerja anggotanya. Komplit banget kan tugasnya? Oke, dari level organisasi, sekarang kita turun ke level yang lebih personal, si auditornya sendiri. Setiap auditor dalam setiap langkah kerjanya itu dipandu sama 5 pilar etika yang fundamental. Ini udah kayak kompas moral mereka. Biar gampang ngapalinnya, ada jembatan keledainya nih, yaitu IOKKP. Apa aja tuh kepanjangannya? Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, I untuk integritas. Ini fondasi dari segalanya. Sederhananya, lurus dan jujur. Apa yang benar, ya katakan benar. Nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada yang disembunyiin. Kedua,
O untuk objektivitas. Ini artinya auditor harus netral. Penilaian profesional mereka nggak boleh dipengaruhi sama bias pribadi, tekanan dari pihak lain, apalagi konflik kepentingan. Contoh paling gampangnya, ya nggak bisa dong kamu mengaudit perusahaan punya pamanmu sendiri. Keputusannya harus murni berdasarkan fakta. Lanjut, K yang pertama itu kompetensi dan kehati-hatian. Dunia bisnis dan peraturannya kan berubah terus ya. Jadi, auditor itu nggak boleh berhenti belajar. Mereka harus teliti, cermat, dan terus mengasah kemampuannya biar bisa ngasih layanan yang kompeten. Keempat, K yang kedua adalah kerahasiaan. Coba bayangin, auditor kan punya akses ke data-data keuangan perusahaan yang sensitif banget. Nah, prinsip ini mewajibkan mereka buat jaga informasi itu rapat-rapat, persis kayak dokter yang harus jaga rahasia medis pasiennya. Dan yang terakhir, P untuk perilaku profesional. Ini lebih dari sekedar taat hukum loh. Ini tentang menjaga kehormatan dan nama baik profesi. Karena satu aja tindakan yang nggak benar, itu bisa mencoreng reputasi seluruh komunitas auditor. Nah, dari kelima prinsip tadi, ada satu nih yang statusnya superstar, yang saking fundamentalnya perlu kita bahas khusus. Independensi. Ini adalah jantung dari objektivitas dan bisa dibilang jadi landasan dari seluruh profesi audit. Independensi itu ternyata ada dua sisi. Yang pertama, independensi dalam fakta. Ini soal kondisi mental auditornya. Apa dia benar-benar nggak bias di dalam pikirannya. Yang kedua, dan ini nggak kalah penting, adalah independensi dalam penampilan. Ini soal persepsi publik. Percoba kan kalau auditornya merasa independen, tapi orang lain ngelihatnya, wah, kayaknya ada konflik kepentingan nih. Dua-duanya harus dijaga. Tentu aja ngejaga independensi itu nggak gampang. Ada 5 ancaman utama yang selalu mengintai. Ada ancaman kepentingan pribadi, misalnya auditor punya saham di perusahaan klien. Ada telaah pribadi, yaitu pas dia nge-review hasil kerjaannya sendiri. Ada advokasi, pas dia terlalu ngebela kliennya. Ada kedekatan, misalnya auditornya teman dekat banget sama direktur klien. Dan yang terakhir, intimidasi, pas kliennya ngancem macem-macem. Untungnya, profesi ini udah nyiapin perisai atau yang kita sebut safeguards buat ngelawan ancaman-ancaman tadi. Ada pengaman yang dibuat oleh profesi lewat peraturan, ada yang diterapkan di lingkungan kerja kantor akuntannya, dan ada juga yang khusus dibuat untuk setiap penugasan. Jadi kayak sistem pertahanan berlapis gitu deh. Oke, sekarang kita coba zoom out lagi. Kita lihat gimana kualitas ini dijaga bukan cuma oleh individunya, tapi oleh sebuah sistem di dalam kantor akuntan publik. Setiap kantor akuntan publik itu wajib punya yang namanya Sistem Pengendalian Mutu atau SPM. Biar gampang, anggap aja ini kayak bagian quality check di pabrik, tapi yang diperiksa adalah kualitas jasa audit. Tujuannya cuma satu, memastikan setiap pekerjaan yang keluar dari kantor itu memenuhi standar profesional yang tinggi. Sistem ini tuh kerjanya kayak mesin yang saling nyambung. Semuanya dimulai dari atas, dari kepemimpinan yang punya komitmen kuat pada mutu. Ini bakal nurun ke penegakan etika yang relevan yang jadi dasar buat merekrut sumber daya manusia yang kompeten. Mereka inilah yang akan melakukan pelaksanaan audit berkualitas. Dan semua proses ini akan terus-menerus dipantau untuk perbaikan. Ini adalah siklus kualitas yang nggak ada putusnya. Jadi, kalau kita rangkum semua obrolan kita hari ini, intinya tuh begini. Kepercayaan publik terhadap profesi akuntan itu bukan hadiah, tapi sesuatu yang harus diperjuangkan. Kepercayaan itu dibangun di atas fondasi etika yang kuat, ditopang sama pilar independensi, dan dijaga sama sistem kontrol kualitas yang kokoh. Ini membawa kita ke satu pemikiran terakhir nih. Setelah kita lihat semua lapisan aturan, standar, dan sistem yang ada, jadi jelas kan kalau kepercayaan dalam dunia audit itu bukan sesuatu yang ada gitu aja. Ia adalah sebuah konstruksi, sesuatu yang sengaja dirancang, dibangun, dan dirawat terus-menerus. Gimana menurut Anda? Setuju nggak? Halo semuanya, di pembahasan kali ini kita akan coba bongkar rahasia di balik dunia audit keuangan. Caranya, kita akan pakai analogi yang sederhana banget, seorang koki yang jago masak dan seorang kritikus makanan yang super teliti. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita akan mulai dari peran si koki dan kritikus, lalu kita bedah apa aja janji-janji yang dibuat, gimana auditor mengukur risiko, dan terakhir, kita rangkai semuanya dalam satu peta logika. Siap? Yuk kita mulai. Pertama-tama, kita harus kenalan dulu sama para pemain utamanya. Di dalam dapur keuangan ini ada dua peran yang kelihatannya beda, tapi sebenarnya saling berhubungan erat. Gampangnya begini, bayangin deh,
Manajemen itu adalah sang koki. Merekalah yang meracik bumbu, memasak, dan menyajikan hidangan. Dalam hal ini laporan keuangan. Nah, auditor itu adalah kritikusnya. Mereka nggak ikut masak. Tugas mereka datang, mencicipi, lalu memberikan opini yang jujur ke publik tentang hidangan tersebut. Tapi perlu diingat ya, kritikus ini tuh bukan nyari-nyari kesalahan kecil, kayak masakan yang kurang garam dikit, bukan. Yang mereka cari adalah kesalahan fatal, namanya salah saji material. Ini tuh ibaratnya koki menyajikan ayam yang masih mentah. Kesalahan sebesar itu kan bisa mengubah total keputusan orang yang mau makan di sana. Nah, pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya dicicipi sama si kritikus ini? Yang mereka uji itu adalah janji-janji, atau dalam bahasa auditnya, asersi yang dibuat oleh si koki di setiap menu yang dia sajikan. Janji-janji ini, atau asersi ini, secara umum dibagi jadi dua kelompok besar. Yang pertama, janji tentang semua kejadian selama 1 tahun. Contohnya, semua penjualan dan biaya. Yang kedua, janji tentang potret kondisi di akhir tahun. Misalnya, sisa kas di bank atau jumlah persediaan di gudang. Oke, kita lihat janji yang pertama. Keterjadian atau occurrence. Ini pertanyaan paling dasar. Ini beneran terjadi nggak sih? Auditor itu harus bisa mastiin kalau setiap penjualan yang tercatat itu ya beneran ada pembelinya. Bukan cuma faktur hantu yang dibuat-buat biar pendapatan kelihatan tinggi. Nah, selanjutnya ada kebalikannya, kelengkapan atau completeness. Kalau tadi kita khawatir ada yang fiktif ditambahkan, sekarang kita khawatir ada yang nyata tapi sengaja dihilangkan. Jangan-jangan ada utang atau biaya yang sengaja lupa dicatat, seolah-olah disapu aja ke bawah karpet biar laporannya kelihatan kinclong. Lalu ada akurasi dan penilaian. Ini soal angka. Akurasi itu simple, ngecek hitung-hitungannya. Penjualan Rp1.000 ya harus dicatat 1.000, jangan jadi 10.000. Kalau penilaian, ini sedikit lebih rumit. Misalnya, apakah nilai persediaan di gudang dicatat sesuai kondisi pasarnya, atau jangan-jangan nilainya digelempungkan biar aset perusahaan kelihatan lebih besar. Oke, kita sekarang udah tahu nih apa saja janji-janji yang harus diuji. Tapi, kan banyak banget tuh. Nah, gimana caranya seorang auditor bisa fokus dan tahu harus mulai dari mana? Gimana mereka bisa kerja dengan efisien? Tentu mereka nggak asal comot aja buat diperiksa. Ada formula khusus yang mereka pakai untuk memetakan dan mengelola resiko. Dan inilah dia, kerangka berpikir andalan mereka. Namanya model risiko audit. Ini adalah jantung dari strategi seorang auditor. Yuk kita kupas satu persatu komponennya. Yang pertama, ada risiko inherent. Ini adalah risiko bawaan dari bisnisnya itu sendiri. Coba deh bayangin, secara alami, lebih berisiko mana? Toko perhiasan atau pabrik batu bata? Jelas toko perhiasan kan? Risiko kecuriannya lebih tinggi. Itulah risiko inherent. Selanjutnya, risiko pengendalian. Ini soal sistem keamanan internal si perusahaan. Balik lagi ke toko perhiasan tadi, apakah mereka punya CCTV yang berfungsi dengan baik? Atau CCTV-nya rusak? Kalau sistem keamanannya lemah, ya risikonya jadi makin tinggi. Nah, bayangin ini kayak main jungkat-jungkit. Kalau di satu sisi, resiko dari klien, yaitu gabungan resiko inherent dan resiko pengendalian itu tinggi banget, maka auditor di sisi lain harus ngasih beban lebih berat biar seimbang. Beban lebih berat itu artinya apa? Yang kerja audit yang lebih banyak, lebih dalam, dan lebih teliti. Pekerjaan tambahan yang dilakukan auditor itu tujuannya cuma satu, untuk menekan risiko deteksi. Ini adalah resiko si auditor sendiri bakal kelewatan atau gagal nemuin masalah. Nah, di jungkat-jungkit tadi, inilah satu-satunya bagian yang bisa dikontrol penuh oleh auditor. Jadi, mari kita satukan semua kepingan puzzle ini. Kita lihat gambaran besarnya, peta logika lengkap dari proses sebuah audit. Kelihatan kan alurnya sekarang? Semuanya berawal dari janji atau asersi yang dibuat manajemen. Lalu, auditor datang dan menilai risikonya. Berdasarkan penilaian risiko itu, mereka merancang pengujian untuk mengumpulkan bukti. Dan puncaknya, dari bukti-bukti itu si kritikus akan memberikan opini finalnya. Jadi begitulah cara auditor menggunakan peta logika asersi dan risiko untuk menjelajahi dunia keuangan yang kompleks. Ini membuktikan kalau audit itu bukan sekedar soal angka, tapi lebih ke proses investigasi yang butuh logika, skeptisisme, dan penilaian profesional. Nah, setelah tahu alur mainnya, coba dipikirin. Dari semua janji yang tadi kita bahas, kira-kira asersi mana ya yang paling bikin auditor pusing 7 keliling buat membuktikannya? Seringkali kan kita lihat auditor itu sibuk periksa angka-angka ya, tapi pernah kepikiran nggak? Apa sih yang mereka lakukan sebelum semua itu dimulai? Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas fondasi dari setiap audit yang berkualitas, yaitu perencanaan.
Ini adalah pekerjaan di balik pekerjaan, tahap yang super krusial yang menentukan sukses atau gagalnya seluruh proses. Oke, biar kebayang kita akan ikuti alur kerja auditor dalam 4 langkah utama. Kita mulai dari gerbang pertama, yaitu milih-milih klien. Terus kita intip gimana cara mereka kepo sama bisnis klien. Lanjut ke bagian paling penting, yaitu menentukan mana yang material, mana yang enggak. Dan terakhir, kita lihat gimana semua itu dirangkai jadi sebuah strategi audit. Oke, kita masuk ke tahap pertama, penerimaan klien. Anggap aja auditor di sini tuh kayak penjaga gerbang. Kenapa? Karena ternyata nggak semua perusahaan bisa dan boleh jadi klien audit. Pertanyaannya, apakah sebuah kantor akuntan publik itu ya asal bilang iya aja ke setiap perusahaan yang datang minta diaudit? Jawabannya, tentu saja tidak. Sebelum mereka setuju, mereka harus hati-hati banget mengevaluasi 2 risiko besar. Ada client business risk, yaitu risiko si kliennya sendiri bakal gagal, dan ada engagement risk, yaitu risiko yang bakal ditanggung auditor karena berasosiasi dengan klien itu. Intinya, ini soal jaga-jaga reputasi. Coba deh bayangin situasinya. Ada tawaran audit dari perusahaan gede, tapi ada gosip direksinya pernah kena kasus korupsi. Nah, pertanyaannya jadi serius. Kita mau nggak ya nama firma kita nempel di laporan keuangan perusahaan kayak gini? Ini bukan cuma soal bisnis, tapi soal etika. Salah pilih klien bisa bikin firma audit besar sekalipun hancur loh. Jadi, pada akhirnya, keputusannya itu didasarkan pada 3 saringan utama. Pertama, dan yang paling penting, integritas manajemennya gimana. Kedua, tim auditornya punya keahlian yang pas nggak buat industri itu. Dan ketiga, ini wajib hukumnya. Mereka bisa tetap independen 100% atau enggak. Oke, kliennya sudah lolos seleksi. Lanjut ke langkah berikutnya. Sekarang, auditor bakal ngeluarin kaca pembesar mereka buat bener-bener ngertiin dunia si klien. Ini bukan main-main loh. Menurut standar audit, auditor itu wajib hukumnya buat nyemplung ke dalam bisnis klien. Mereka harus paham banget industrinya, aturan mainnya, sampai ke detail operasional sehari-harinya. Gini deh, biar gampang. Ngudit bank sama ngudit peternakan ayam itu kan beda banget ya. Di bank, risikonya ada di instrumen keuangan yang rumit. Di peternakan ayam, tantangannya mungkin gimana cara menilai ribuan ayam hidup sebagai aset. Beda industri, beda juga risikonya. Salah satu senjata andalan mereka buat tahap ini adalah prosedur analitis awal. Kedengarannya canggih ya, padahal sederhananya ini cuma ngebandingin data keuangan dari waktu ke waktu buat nyari hal-hal yang aneh. Misalnya lonjakan atau penurunan yang nggak wajar. Nah, lihat contoh ini. Tiba-tiba rasio keuntungan perusahaan lompat dari 15% jadi 25% dalam setahun. Buat auditor, ini kayak lampu merah yang nyala terang banget. Ini beneran karena bisnisnya lagi bagus, atau jangan-jangan ada yang aneh di balik angka-angka itu. Ini yang wajib diinvestigasi lebih dalam. Oke, auditor udah paham bisnisnya, udah lihat-lihat angka awalnya. Terus apa? Nah, sekarang masuk ke bagian yang paling krusial. Memutuskan angka berapa yang dianggap penting. Disinilah konsep yang namanya materialitas bermain. Biar gampang, bayangin aja materialitas itu kayak saringan. Mustahil kan auditor ngecek setiap nota pembelian kopi di kantor? Jadi mereka pakai saringan ini buat misahin mana kesalahan yang remeh dan mana kesalahan yang cukup besar sampai bisa mengubah keputusan orang yang baca laporan keuangan. Saringan ini ada beberapa tingkat. Yang pertama, overall materiality. Ini adalah saringan dengan lubang paling besar. Angka ini jadi batas maksimal total kesalahan di seluruh laporan keuangan yang masih bisa ditolerir. Lewat dari angka ini, laporannya dianggap menyesatkan. Berikutnya, ada performance materiality. Nah, ini saringannya sengaja dibuat dengan lubang yang lebih kecil. Tujuannya apa? Buat jadi buffer atau jaring pengaman. Jadi kalaupun ada beberapa kesalahan kecil yang lolos, totalnya diharapkan nggak akan melebihi batas saringan yang besar tadi. Cerdas kan? Dan yang terakhir, ada yang namanya specific materiality. Wah, kalau ini saringannya super halus. Khusus buat akun-akun tertentu yang sensitif banget. Contoh paling gampang, gaji para direksi. Di akun ini, salah catat sedikit aja bisa jadi masalah besar buat pemegang saham. Terus, gimana cara nentuin angkanya? Biar nggak ngawang-ngawang, auditor biasanya pakai patokan atau benchmark. Salah satu yang paling umum di dunia nyata itu pakai patokan 5% dari laba sebelum pajak perusahaan. Jadi,
kita hitung ya. Misalnya laba sebelum pajak perusahaan itu 1 miliar rupiah. Dikali 5% berarti tingkat materialitasnya ditetapkan di angka 50 juta rupiah. Nah, ini artinya apa dalam praktek? Dengan batas 50 juta tadi, kalau auditor nemu salah catat sebesar Rp10.000, ya udah itu dianggap nggak material, diabaikan aja. Tapi kalau mereka nemu kesalahan 60 juta rupiah, wah itu udah di atas batas. Itu material dan itu harus dikoreksi. Oke, semua kepingan puzzle-nya udah ada di tangan. Kliennya udah dipilih, bisnisnya udah dipahami, tingkat materialitasnya juga udah ditetapkan. Sekarang, gimana semua ini dirangkai jadi satu strategi audit yang utuh? Sebenarnya, seluruh proses perencanaan yang panjang tadi itu muaranya cuma satu. Sebuah persamaan yang sangat simpel. Semakin tinggi risiko yang ditemukan di satu area, maka semakin banyak bukti audit yang harus dikumpulkan auditor. Sesederhana itu. Rencananya udah matang, auditor siap turun lapangan. Tapi, ini yang mungkin perlu kita renungkan. Dalam sebuah audit, di tengah lautan angka dan dokumen, bagaimana jika risiko yang paling besar dan paling berbahaya justru adalah risiko yang dari awal tidak terlihat sama sekali? Oke, selamat datang. Di sini kita akan coba bedah tuntas salah satu topik yang paling penting di dunia audit, tapi kita buat jadi gampang dimengerti. Pernah kepikiran nggak gimana caranya seorang auditor bisa seyakin itu bilang laporan keuangan perusahaan itu benar atau salah? Jawabannya cuma satu, dan ini krusial banget. Bukti. Oke, yuk kita langsung bahas lebih dalam. Jadi, agenda kita kali ini simple aja. Pertama, kita bahas dasar-dasarnya dulu. Apa sih yang bikin bukti itu bagus? Terus kita intip toolkit atau alat-alat yang dipakai auditor. Nah, ada satu bagian nih yang agak tricky, kita akan dalami bareng-bareng. Terakhir, kita lihat gimana semua temuan itu dirangkum dan didokumentasikan. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Sebenarnya, apa sih yang bikin secari kertas atau sebuah data itu jadi bukti yang kuat di mata auditor? Gimana informasinya bisa jadi meyakinkan? Nah, ini dia dua pilar utamanya. Ada cukup dan tepat. Cukup itu ngomongin soal kuantitas. Ada berapa banyak bukti yang kita punya? Tapi banyak aja nggak cukup loh. Buktinya juga harus tepat alias berkualitas. Jadi percuma punya segunung dokumen kalau isinya nggak relevan atau nggak bisa dipercaya. Kuncinya ada di keseimbangan antara jumlah dan kualitas. Keduanya harus pas. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam soal tepat atau kualitas bukti. Ada dua kata kunci di sini, relevansi dan reliabilitas. Relevansi itu artinya nyambung nggak? Misalnya kalau manajemen bilang penjualannya 10 miliar, ya bukti yang kita cari harus faktur penjualan, bukan catatan pembelian, harus nyambung. Terus yang kedua, reliabilitas. Ini soal bisa dipercaya nggak? Seberapa kuat bukti itu? Nah, lihat deh bagian ini. Ini jelas banget nunjukin tingkatan kepercayaan bukti. Yang paling top, paling bisa dipercaya, itu bukti dari pihak luar yang dikirim langsung ke auditor. Contohnya, konfirmasi saldo langsung dari bank. Nggak bisa dibantah lagi kan? Level di bawahnya, bukti dari luar tapi dipegang sama klien, kayak faktur dari supplier. Nah, yang paling bawah itu dokumen internal perusahaan. Kenapa? Ya karena bisa aja diutak-atik. Intinya simpel, makin independen sumbernya, makin kuat buktinya. Oke, kita udah tahu apa itu bukti yang bagus. Sekarang pertanyaannya, gimana cara auditor ngumpulin bukti-bukti itu? Nah, mereka punya semacam toolkit atau seperangkat alat. Ini dia 8 senjata utama auditor. Ada pemeriksaan fisik, ini beneran datang dan ngitung barang di gudang. Ada konfirmasi, nanya langsung ke pihak ketiga kayak bank. Ada juga dokumentasi, ya periksa dokumen. Terus ada prosedur analitis, ini mainin angka, cari yang aneh-aneh. Wawancara, ngobrol sama orang di perusahaan. Perhitungan ulang, ngecek lagi hitungan mereka. Pelaksanaan ulang, auditor coba sendiri prosesnya. Terakhir, observasi, cuma ngeliatin aja gimana proses kerja mereka sehari-hari. Oke, teman-teman, fokus ya. Bagian ini mungkin yang paling tricky, tapi juga paling penting buat dipahami. Namanya arah pengujian. Ini benar-benar jantungnya validasi transaksi dalam audit. Kita mulai dengan yang pertama, vouching. Gampangnya, vouching itu tujuannya buat ngecek satu hal. Transaksi yang dicatat itu beneran ada atau cuma fiktif? Pertanyaannya simple. Ini yang dicatat beneran kejadian nggak sih? Nah, lihat manahnya. Auditor mulai dari atas, dari angka di laporan keuangan, terus bergerak turun atau mundur ke dokumen aslinya. Misalnya, di buku besar ada catatan penjualan 10 juta. Auditor bakal cari, mana nih fakturnya? Mana bukti pengirimannya? Nah, kalau tadi vouching, lawannya adalah tracing. Ini kebalikannya. Kalau tracing, tujuannya buat mastiin nggak ada yang kelewat.
Semua transaksi yang emang seharusnya dicatat itu beneran udah masuk ke buku. Pertanyaannya beda lagi, semua transaksi udah dicatat belum ya? Lihat panahnya, sekarang arahnya naik. Auditor mulai dari bawah, dari dokumen sumber. Misalnya, dia nemu setumpuk faktur penjualan. Nah, satu persatu faktor itu ditelusuri ke atas, buat mastiin angkanya udah masuk ke jurnal dan laporan keuangan. Jadi, nggak ada penjualan yang hilang. Oke, vouching udah, tracing udah, semua bukti udah kekumpul. Terus, semua hasil kerja keras itu ditaruh di mana? Nggak mungkin kan, cuma diingat-ingat aja. Jawabannya ada di sini. Kertas kerja audit atau working papers. Ini adalah kitab sucinya auditor. Semua bukti, semua analisis, semua prosedur yang dilakukan, semuanya didokumentasikan di sini dengan rapi. Ini bukti bahwa auditor udah kerja. Kalau kita bedah isinya, kertas kerja ini lengkap banget. Pasti ada nama kliennya, periode auditnya kapan, terus ada sistem indeks biar nggak berantakan. Ada juga yang namanya tick marks. Ini seru nih. Dan yang paling penting, ada kesimpulan dari auditor berdasarkan semua bukti yang ada. Nah, soal tick marks tadi, anggap aja ini bahasa rahasia atau coretan-coretan khasnya auditor. Setiap simbol, entah itu centang, silang, atau huruf, punya arti spesifik. Misalnya tanda centang bisa berarti, angkanya udah saya cek dan cocok dengan faktur. Ini cara cepat dan efisien buat nunjukin pekerjaan apa aja yang udah selesai dilakukan. Nah, ini pertanyaan penutup yang penting. Setelah semua bukti terkumpul, semua prosedur dijalankan, apa auditor bisa 100% yakin? Jawabannya, enggak. Auditor itu memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Kenapa? Karena audit punya keterbatasan. Misalnya, nggak mungkin kan periksa 100% semua transaksi? Jadi selalu ada resiko kecil. Ini jadi pengingat bahwa audit itu proses penilaian profesional, bukan jaminan mutlak tanpa celah. Siklus penjualan ini tuh ibarat jantungnya bisnis, ya kan? Disinilah uang masuk, disinilah pendapatan tercipta. Tapi, gimana caranya kita yakin kalau angka pendapatan yang dilaporkan itu beneran akurat? Nah, disitulah peran auditor masuk untuk memverifikasi setiap jengkal dari proses yang super penting ini. Pertanyaan ini adalah inti dari kerjaan seorang auditor. Laporan keuangan bisa aja kelihatan keren banget di atas kertas, tapi mereka nggak bisa dong asal percaya gitu aja. Mereka harus gali lebih dalam, cari bukti, dan mastiin kalau setiap rupiah yang dilaporkan sebagai penjualan itu beneran ada dan akurat. Soalnya, taruhannya tinggi banget. Oke, jadi untuk bisa mengaudit penjualan, kita harus paham dulu nih perjalanan sebuah transaksi itu kayak gimana. Ini bukan cuma satu kejadian, klik langsung jadi. Tapi serangkaian langkah yang masing-masing itu ninggalin jejak dokumen. Dan jejak inilah yang bakal dilacak sama auditor. Perjalanannya tuh dimulai pas ada pesanan masuk dari pelanggan. Tapi perusahaan nggak bisa langsung kirim barang gitu aja. Pertama, tim kredit harus cek dulu, ini pelanggan kira-kira bisa bayar gak ya? Ini langkah krusial banget buat mencegah rugi. Begitu dapat lampu hijau, barulah barang dikirim. Nah, dokumen pengiriman ini jadi bukti kunci. Terakhir, baru defaktur atau tagihan diterbitkan. Setiap dokumen ini ibarat kepingan puzzle yang nanti bakal disusun dan diperiksa sama auditor. Anggap aja pengendalian internal ini kayak buku peraturan atau SOP-nya perusahaan. Aturan-aturan ini dibuat buat mastiin setiap transaksi itu diurus dengan benar, konsisten, dan sama orang yang berwenang. Contohnya, ada aturan kalau bagian gudang yang ngurusin barang itu nggak boleh punya akses ke jurnal akuntansi. Tujuannya apa? Ya jelas, buat mencegah kesalahan atau bahkan kecurangan. Oke, sekarang kita masuk ke peran auditornya. Waktu mereka ngeliat siklus penjualan ini, pada dasarnya mereka itu cuma nanya dua hal utama. Pertama, apakah aturannya diikutin? Dan kedua, apakah angkanya benar? Yuk kita bedah satu persatu. Nah, buat ngejawab dua pertanyaan tadi, auditor punya dua senjata utama. Biar gampang kita sebut aja yang pertama itu tes aturan, atau nama kerennya test of controls. Yang kedua, kita sebut tes rupiah atau pengujian substantif. Keduanya ini penting banget buat dapetin gambaran yang utuh. Mari kita mulai dengan tes yang pertama, tes aturan. Di sini kita mau mastiin perusahaan itu beneran patuh sama prosedur yang mereka buat sendiri. Aturan yang mereka bikin itu cuma pajangan di atas kertas atau beneran dijalanin. Ini definisi formalnya, tapi poin utamanya di sini adalah efektivitas pengendalian. Jadi, di tahap ini auditor tuh belum terlalu fokus sama nominal rupiahnya. Mereka lebih peduli sama sistem dan prosedurnya ini kuat nggak sih buat diandelin? Nah, ini contoh pengendalian internal yang umum banget dan krusial.
Tujuannya jelas, buat meminimalkan risiko jual barang ke pelanggan yang ternyata nggak bisa bayar. Bagi auditor, aturan spesifik kayak gini nih yang bisa diuji. Terus, gimana cara auditor nguji aturan tadi? Ya tentu nggak cuma dengan nanya dong. Mereka bakal ambil sampel, misalnya 20 atau 50 pesanan penjualan, terus mereka periksa satu persatu dokumennya secara fisik. Mereka cari bukti kalau aturannya diikutin, dalam kasus ini ya tanda tangan atau stempel persetujuan dari manajer kredit. Kalau tanda tangannya ada, berarti pengendaliannya efektif. Kalau nggak ada, nah itu berarti ada kelemahan. Oke, setelah ngecek prosesnya, sekarang saatnya kita ngecek uangnya. Mari kita pindah ke tes kedua dan lihat gimana ini melengkapi gambaran kita. Pertanyaannya, apakah angka-angka yang tercatat itu beneran akurat? Definisi ini jelas banget ya. Fokusnya di sini adalah kesalahan dalam nilai uang atau salah saji moneter. Soalnya, sebagus apapun sistemnya, kalau angka rupiah yang dicatat itu keliru, laporan keuangannya bisa jadi menyesatkan. Disinilah auditor mastiin keakuratan nilai rupiahnya. Jadi tujuan utamanya di sini adalah akurasi. Auditor bakal ngecek setiap detail. Harganya udah sesuai belum? Perkalian kuantitas sama harganya udah bener? Kesalahan kecil di sini, kalau terjadi berkali-kali, bisa jadi masalah besar loh di laporan keuangan. Dan ini cara kerjanya secara praktis. Auditor bakal ambil sampel faktur penjualan. Pertama, mereka bakal hitung ulang. 100 unit dikali 1.500, bener nggak hasilnya 150.000? Kedua, dan ini penting banget, mereka bakal bandingin harga per unit yang ada di faktur sama daftar harga asmi perusahaan yang udah disetujui. Ini buat mastiin nggak ada harga aneh atau harga yang salah input. Nah, kedua pengujian ini, tes aturan dan tes rupiah, itu bekerja sama buat ngasih keyakinan ke auditor. Cara mereka ngumpulin bukti itu bisa kita lihat sebagai pengujian dari dua arah yang berlawanan. Tujuannya biar nggak ada yang kelewat atau dilebih-lebihkan. Poin paling krusialnya ada di sini. Auditor itu kerja dari dua arah. Arah pertama namanya vouching. Di sini mereka kerja kayak detektif. Mereka lihat angka penjualan di jurnal, terus mereka telusuri mundur buat cari bukti fisiknya, faktur, surat jalan. Ini buat jawab pertanyaan, penjualan ini beneran terjadi atau jangan-jangan fiktif. Arah kedua itu namanya tracing. Di sini mereka mulai dari bukti paling awal, misalnya dokumen pengiriman. Terus mereka lacak maju buat mastiin semuanya udah dicatat di jurnal. Ini buat jawab pertanyaan, ada nggak sih penjualan yang kelewat dan belum dicatat? Jadi, kedua pengujian ini saling melengkapi. Tes aturan atau TOC itu ngasih tahu kita kalau prosesnya, fondasinya itu kokoh dan bisa diandalkan. Sementara tes rupiah atau STOT mastiin kalau hasil akhirnya itu akurat. Auditor butuh dua-duanya buat bisa bilang, oke, angka pendapatan yang kalian laporkan ini bisa dipercaya. Konsep proses dan bukti ini sebenarnya nggak cuma berlaku buat penjualan loh. Coba deh pikirin soal siklus pembelian, penggajian, atau bahkan pengelolaan aset. Ini nunjukin kalau di balik setiap angka dalam laporan keuangan ada jejak bukti yang harus diikuti. Jadi lain kali Anda lihat laporan pendapatan sebuah perusahaan, coba deh bayangin semua proses dan pengujian yang terjadi di baliknya. Oke tim, selamat datang. Untuk pembahasan kali ini, bayangkan Anda semua adalah manajer audit yang sedang memimpin sebuah penugasan. Misi kita mengaudit saldo piutang usaha di akhir tahun. Ini adalah area yang sangat krusial loh, karena disinilah kita memastikan bahwa pendapatan yang dilaporkan perusahaan itu ya beneran ada dan bisa ditagih. Jadi, mari kita siapkan kacamata skeptis kita dan mulai bekerja. Nah, ini dia rencana permainan kita untuk hari ini. Kita akan mulai dari melihat posisi kita dalam peta besar audit. Lalu kita akan bedah datanya untuk mencari hal-hal yang aneh. Setelah itu, kita akan masuk ke pengujian detail, memastikan setiap transaksi dicatat di waktu yang tepat, dan ditutup dengan bagian yang paling menantang, yang paling butuh feeling kita sebagai auditor. Mari kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Anggap saja kita sudah melewati fase perencanaan dan pengujian transaksi sehari-hari. Artinya, pekerjaan dasarnya, fondasinya, sudah selesai. Nah, sekarang kita memasuki tahap yang benar-benar menentukan. Kalau kita lihat, proses audit itu kan ada beberapa fase ya. Fase 1, perencanaan dan penilaian resiko itu sudah lewat. Fase 2, pengujian pengendalian internal juga sudah kita lakukan. Sekarang kita ada di fase 3. Disinilah fokus kita beralih total ke saldo akhir yang akan muncul di laporan keuangan. Di sini kita cari bukti langsung, bukti konkretnya. Di fase 3 ini, ada dua aktivitas utama yang akan kita lakukan. Pertama, kita lihat dari atas dulu, dari helikopter. Pakai prosedur analitis untuk mencari anomali atau keanehan. Kedua, barulah kita turun ke bawah, ke lapangan.
dengan pengujian rincian untuk memverifikasi setiap komponen saldo. 2 langkah inilah yang akan jadi fokus utama kita. Sekarang kita masuk ke langkah strategis pertama di fase 3. Jadi, sebelum kita pusing-pusing lihat faktur satu persatu, kita perlu melakukan analisis data tingkat tinggi. Ini tuh ibaratnya kita pakai drone untuk memetakan medan perang dulu sebelum mengirim pasukan darat. Tujuannya untuk mengidentifikasi area-area yang berisiko tinggi. Coba perhatikan data ini. Tahun lalu, perusahaan bisa menagih seluruh piutangnya sebanyak 8,5 kali dalam setahun. Tahun ini, angkanya anjlok jadi 5,2 kali. Ini bukan sekedar penurunan biasa loh, ini adalah lampu merah yang menyala terang. Penagihannya melambat hampir 40%. Sebagai auditor, alarm di kepala kita harusnya sudah berbunyi kencang sekali. Jadi, apa artinya ini bagi kita? Ini bukan hanya soal, kinerja bisnisnya lagi jelek. Bagi kita sebagai auditor, ini adalah petunjuk krusial yang bisa mengarahkan kita pada potensi salah saji yang material. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya terjadi di balik angka ini? Ini adalah beberapa hipotesis utama kita. Pertama, mungkinkah ada penjualan fiktif untuk mengejar target pendapatan? Kedua, apakah piutang yang ada itu sebenarnya macet dan tidak akan pernah tertagih? Atau mungkin lebih sederhana, seperti ada kesalahan pencatatan atau masalah sistemik dalam proses penagihan mereka? Analisis awal ini memang belum memberikan jawaban, tapi ini memberi kita peta untuk investigasi lebih lanjut. Oke, setelah analisis dari atas tadi menunjukkan di mana potensi masalah berada, saatnya untuk turun ke parit. Kita akan beralih dari melihat tren ke memverifikasi saldo individual. Ini adalah inti dari pekerjaan audit substantif kita. Nah, ini dia alat utama kita, daftar umur piutang, atau yang sering kita sebut age trial balance. Dokumen ini yang kita dapat dari klien merinci saldo dari setiap pelanggan dan mengklasifikasikannya berdasarkan umur faktur. Misalnya 0-30 hari, 31-60 hari, dan seterusnya. Ini adalah titik awal untuk hampir semua pengujian rinci yang akan kita lakukan. Tapi tunggu dulu, sebelum kita percaya satu angka pun di daftar itu, kita harus memastikan keakuratan matematisnya. Disinilah footing dan cross-footing berperan. Footing itu kita jumlahkan ke bawah, cross-footing itu kita jumlahkan ke samping. Mungkin ini terdengar seperti pekerjaan administratif ya, tapi ini sangat krusial. Satu kesalahan formula sederhana di spreadsheet klien bisa menyebabkan total piutang salah saji secara material. Kita harus pastikan fondasi matematisnya kokoh. Selanjutnya, kita perlu bukti dari pihak luar. Konfirmasi positif itu ibaratnya kita menelpon pelanggan dan bertanya, benar Anda berutang 1 miliar rupiah? Kita butuh jawaban ya atau tidak. Ini bukti yang sangat kuat, terutama untuk saldo-saldo besar. Sebaliknya, konfirmasi negatif itu seperti mengirim email massal yang bunyinya, hubungi kami hanya jika saldo ini salah. Ini cara yang efisien untuk ratusan saldo kecil di mana risikonya kita anggap rendah. Inilah contohnya. Surat konfirmasi seperti ini adalah standar emas dalam bukti audit. Kenapa? Karena bukti ini datang langsung dari pihak ketiga, bukan dari klien. Ini secara langsung memverifikasi 2 asersi kunci, bahwa piutang itu benar-benar ada, atau existence, dan angkanya akurat atau accuracy. Mari kita lanjutkan ke area yang seringkali menjadi sumber salah saji, pisah batas atau cut-off. Pengujian ini sangat krusial untuk memastikan pendapatan dan piutang tidak dicatat terlalu cepat atau terlalu lambat. Ini terutama penting untuk transaksi yang terjadi di sekitar tanggal 31 Desember. Coba pikirkan begini, FOB shipping point itu artinya penjualan sah begitu barang keluar dari pintu gudang kita. Titik. Sebaliknya, FOB destination artinya penjualan baru sah kalau barang sudah sampai di pintu gudang pelanggan. Detail kecil ini punya dampak yang sangat besar pada laporan laba rugi. Mari kita lihat skenario ini. Pesanan masuk tanggal 30 Desember, barang dikirim pada malam tahun baru 31 Desember, dan tiba di tempat pelanggan pada 2 Januari. Pertanyaannya, kapan penjualan ini harus diakui? Nah, jika syaratnya FOB shipping point, penjualan diakui di tahun berjalan. Tapi jika syaratnya FOB destination, penjualan ini harus dicatat di tahun berikutnya. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Jika klien salah mencatat penjualan dengan syarat FOB destination pada tanggal 31 Desember, mereka secara tidak benar telah menggelembungkan pendapatan dan laba mereka. Tugas kita adalah memastikan garis finish akuntansi tahunan ini tidak dilewati terlalu cepat. Sekarang kita sampai pada bagian audit piutang yang paling subjektif dan terus terang paling menantang. Ini bukan lagi tentang memeriksa faktur, tetapi tentang menilai estimasi manajemen.
Perkiraan tentang berapa banyak piutang yang pada akhirnya tidak akan tertagih. Pendekatan kita di sini menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Kita mulai dengan data keras, siapa saja yang telat bayar lebih dari 90 hari. Kemudian, kita beralih ke kualitatif. Kita berbicara dengan manajemen untuk mendengar cerita di baliknya. Setelah itu, kita kembali ke data, memeriksa rekam jejak pembayaran di masa lalu dan pembayaran yang masuk setelah tutup buku. Akhirnya, dengan semua bukti ini, kita membangun model estimasi kita sendiri untuk dibandingkan dengan milik lain. Pada akhirnya, ini merangkum esensi dari audit penyisihan piutang. Prosedur kita memang menghasilkan data dan fakta. Tapi untuk menyimpulkan apakah penyisihan itu cukup atau tidak, kita harus menggunakan keahlian, pengalaman, dan skeptisisme profesional kita. Ini adalah perpaduan antara sains dan seni. Saya akan meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Dalam proses yang telah kita lalui, dari memverifikasi angka di daftar umur piutang hingga menilai niat dan kemampuan pelanggan untuk membayar, di manakah letak tantangan yang sesungguhnya? Apakah dalam menemukan bukti yang tak terbantahkan atau dalam membuat penilaian yang tepat di tengah ketidakpastian? Inilah inti dari profesi audit.